Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fadli Ramdansyah. Saya dari kelas 1E ingin mengerjakan tugas akhir ulangan tengah semester tentang mata kuliah ilmu kalam, yaitu tentang kaum Murji'ah. Oke, langsung aja kita baca. Kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Sayyidina Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Kefanatikan golongan ini terhadap Sayyidina Ali bertambah keras. Setelah ia sendiri mati terbunuh pula, kaum Khawarij dan Syiah sungguhnya merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau kaum Khawarij menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Syiah menentang karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda atau arja penyesalan persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbul kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, maka kaum Murji'ah menjatuhkan hukuman mukmin bagi orang yang serupa ini. Adapun soal dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Dengan kata lain, orang serupa ini tetap mengucapkan kedua syahadat yang kata lain yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Pendapat serupa ini dapat membawa mereka kepada pendapat bahwa yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman, sedang perbuatan hanya merupakan soal kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendiri bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kedua dari iman. Dengan kata lain, perbuatan dikudianakan kedudukannya dari iman. Dan kata arja memang mengandung arti membuat sesuatu, mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting. Pendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Arja selanjutnya juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka, memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat kekudian dari iman, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga.
Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui. Sedikit sekali dengan demikian uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini, mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Pada umumnya, kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar, golongan moderat dan golongan ekstrim. Yang mana golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Jadi bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Tuhan, tentang Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Definisi yang diberikan oleh Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman dengan kata lain, iman semua orang Islam sama, dan tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Ini boleh pula membawa kepada kesimpulan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan kurang penting dibandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam Mahzab yang banyak berpegang pada logika. Tapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting rasanya tidak dapat diterima sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam. Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting rasanya tidak dapat diterima sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam. Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam, seperti kata Al-Sharastani. Bagaimana mungkin seorang yang tidak dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal tidak penting. Ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkan Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin, tetapi untuk memasukkan ke dalam golongan Murji'ah moderat rasanya tidak ada salahnya. Sekali-kali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin. Kala itu dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Yang dimaksud oleh Ahmad Amin ialah Murji'ah moderat. Tetapi Abu Zahroh berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah moderat atau Murji'ah ekstrim. Sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Bagaimanapun juga Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama sekali mengeluarkan pendapat yang sedemikian. Di antara golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah, pengikut-pengikut Jahm ibnu Safwan. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kafir tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyentuh berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya kepada
iri mimpi dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Bagi As-Solihiyah, pengikut-pengikut Abu Al-Hasan Al-Solihi, imam adalah mengetahui Tuhan dan kafir, dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadat kepada Allah, karena yang disebut ibadah ialah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa dalam pendapat As-Solihiyah, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah hanyalah iman. Karena dalam pengertian kaum Murji'ah, yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan. Golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Golongan Al-Ubaidiyah berpendapat demikian pula. Tegasnya, jika seorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Karena itu, maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau polytheist. Selanjutnya, menurut Al-Hasaniyah, jika seorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang demikian juga tetap mukmin. Pendapat-pendapat ekstrim seperti diuraikan di atas timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah penting sepenting iman, yang kemudian mengikat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal-hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan itu seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman yang di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan-perbuatan tidak merusak iman seseorang. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan-ikatan moral, atau masyarakat yang bersifat permisif, masyarakat yang dapat menelentir penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku, karena yang terpenting hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang karena penting dan diabaikan oleh seorang-orang yang menganut paham demikian. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab makna nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi. Tetapi bagaimanapun, ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat tersebut di atas menjadi ajaran yang diterima dalam golongan ahli sunnah wal jamaah dalam Islam. Menurut Al-Asy'ari sendiri, imam ialah mengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari imam. Orang yang berdosa besar, jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada pula kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya. Dan kemudian ia baru dimasukkan ke dalam surga, karena ia tak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Pendapat yang diuraikan Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan. Pendapat Asy'ari yang dikatakan sini dimajukan golongan Murji'ah moderat, dan mungkin inilah sebabnya maka Ibnu Hazm memasukkannya Al-Asy'ari ke dalam golongan kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada tiga macam iman. Yang pertama, iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab Rasul-Rasul, kadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan-keyakinan lain yang diakui dalam syariat.
Iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fasik dari seorang serta melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala hal yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Iman yang ketiga, iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta sunnah dan menjauhi segala dosa. Ringkasannya, menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk surga. Kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahlu sunnah golongan al-Asy'ari, maka dari ahli sunnah golongan Maturidiyah al-Bazdawi memberikan uraian sebagai berikut. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dalam lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dan kepercayaan atau iman orang-orang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Sungguh pun ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Nasibnya di akhir terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga. Mungkin pula dosanya tidak diampuni dan oleh karena itu dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan, sembahyang dan kewajiban-kewajiban lain yang dijalankannya. Dengan demikian dosa-dosa besar apalagi dosa-dosa kecil tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga dan kepatuhan kepada Tuhanlah yang menentukan derajat yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pendapat Al-Bazdawi, iman adalah kunci untuk masuk surga, sedang amal akan menentukan tingkatan yang dimasukkan seseorang dalam surga. Kalau amal ibadahnya baik, banyak, tingkatan yang akan diperolehnya tinggi, tetapi jika amal baiknya sedikit, derajat yang akan diperolehnya itu rendah. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka Ahlus Sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah moderat. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Bazdawi ketika ia mengatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman. Kufur dan dosa besar masuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim juga telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, tetapi dalam praktek masih terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim itu, mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal yang mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Oke, tugas UTS hari ini telah selesai. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.